Rasa adalah sesuatu yang sangat personal. Setiap orang dapat merasakan dan memiliki rasa yang berbeda-beda akan suatu kejadian, benda, atau subjek. Demikian dengan mengekspresikan rasa tersebut. Untuk Maestro Sri Hadi, seringkali rasa akan suatu subjek didapatkan dari kontemplasinya, yang lalu rasa tersebut dituangkan oleh beliau dengan menggunakan warna, di mana beliau dikenal sebagai Master of Colorist. Melalui pemilihan warna, penempatan, gradasi, tebal dan tipis, setiap karyanya menyalurkan kontemplasi tersebut secara totalitas. Salah satu karya yang sering diincar oleh pencinta seni adalah karya dengan tema tarian Bedoyo Ketawang. Seperti pada karya dengan judul Bedoyo Ketawang, Energi Kecantikan Batin. Bedoyo Ketawang merupakan tarian asal Surakarta yang hanya ditampilkan pada lingkungan keraton dan hanya pada acara-acara khusus, seperti penobatan atau peringatan kenaikan raja. Tari Bedoyo Ketawang dikenal dengan gerakan yang anggun namun penuh dengan energi yang memikat dari awal hingga akhir tarian. Dalam karya ini, Sri Hadi menggambarkan 3 penari Bedoyo Ketawang yang tengah tampil. Setiap penari menggunakan pakaian serta didandani menyerupai pengantin putri istana. Dari ujung kepala di mana digambarkan mahkota dan sanggul emas, yang lalu mata kita dipandu dengan bunga melati putih yang terjuntai melewati kalung emas hingga ke pinggang, di mana terdapat sabuk emas yang mengikat kain sinde yang berwarna merah. Mengikuti goresan merah, mata kita tertuju ke tangan penari, di mana melalui kain sinde dan tangan tersebut, Sri Hadi menunjukkan gerakan dari sang penari. Melihat lebih detail dalam karya ini, wajah ketiga penari digambarkan menghadap ke depan, menunjukkan seluruh kecantikan setiap penari. Keunikan dari karya ini juga terdapat dari warna background. Dengan warna merah, karya ini menjadi salah satu karya dengan red on red, kombinasi yang sangat jarang ditemukan pada seri Bedoyo Sri Hadi. Terlebih dengan ukuran 150 x 150 membuat karya ini menjadi subjek Bedoyo Ketawang yang sangat langka. Karya dengan judul Olek Tamu Linglingan menggambarkan momen dari tarian Olek Tamu Lilingan. Tarian tersebut diambil dari kata olek yang berarti gerakan lemah gemulai dan tamu lilingan yang berarti kumbang. Dalam bahasa Inggris, tarian ini sering disebut dengan Dance of the Bumblebee. Tarian ini dilakukan berpasangan, menceritakan 2 lebah atau kumbang yang sedang terbang bersama mencari makanan dari bunga ke bunga. Dalam karya ini, Sri Hadi menggambarkan penari wanita yang lengkap menggunakan dandanan dan baju khas tarian ini. Dari ujung kepala terdapat mahkota yang disebut dengan gelungan, kalung emas, baju ciri khas berwarna kuning dengan garis hitam, sabuk emas, dan kain kamen berwarna coklat. Sri Hadi menggambarkan penari dengan pose signature tari Olek Tamu Lilingan ini, di mana sang penari mengangkat kain dengan kedua tangannya seakan membentangkan sayap. Dalam karya ini, Sri Hadi menggambarkan kain tersebut seakan-akan menyatu dengan background yang diberi bentuk dengan beberapa cat putih yang digoreskan secara spontan dan berani yang membentuk bentuk dari kain tersebut. Karya ini dimasukkan di dalam buku Sri Hadi Sudarsono, The Path of Soul, yang ditulis oleh Sean Couto. Karya-karya dalam seri Dancer Dialog menonjolkan interaksi atau dialog antar penari saat di atas panggung atau di luar panggung. Seperti pada karya berikut yang menunjukkan dialog pada momen di luar panggung. Dalam karya dengan judul Ibu dan Anak Perempuan, Harapan dan Doa, menggambarkan 2 sosok wanita, lebih tepatnya ibu dan anaknya. Keduanya menggunakan pakaian adat Bali yang dikenal dengan payas nista atau payas alit. Dalam karya ini, keduanya menggunakan baju kuning, sabuk kain atau yang dikenal dengan stagen berwarna putih, dan kain kamen berwarna coklat.
Sang ibu pada bagian foreground dengan rambut terurai dengan bunga di antara kuping dan rambut. Sedangkan sang anak dengan rambut yang diikat dan tangan kanan memegang sebuah bunga. Payasnista merupakan baju yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, termasuk sembahyang atau doa harian. Seperti kedua figur ini, di mana mengambil posisi berdoa yang ditunjukkan dengan mengambil posisi duduk dan telapak tangan yang saling bersatu dan ekspresi wajah yang fokus. Dalam karya ini, dialog yang dimaksud tidak hanya dialog di antara ibu dan anak, melainkan dialog dengan sang pencipta. Pada bagian background menunjukkan ciri khas Sri Hadi, dimulai penggunaan gradasi warna dalam menggambarkan langit malam, dengan gradasi warna biru gelap yang menjadi terang semakin ke bawah ke arah laut. Highlight dan kontras juga digunakan untuk menunjukkan cahaya terang bulan pada bagian kanan atas. Ciri khas lain terdapat dalam menggariskan horizon, di mana dalam membentuk horizon, beliau hanya menggunakan satu kali tarikan garis horizontal dalam karya ini dengan garis putih. Hal tersebut menunjukkan filosofi dari Sri Hadi, di mana beliau percaya bahwa alam dan manusia harus berjalan secara paralel atau berdampingan. Kepercayaan tersebut juga ditunjukkan melalui goresan horizontal yang semakin terlihat semakin dekat dengan perahu.